Proyek ASEAN All-Star diambang kerugian besar. Penyerang keturunan yang layak membela skuad Garuda di masa depan. Dua penggawa Garuda kompak hadapi God pekan ini. Drama satu pemain keturunan batal jalani proses naturalisasi. Push like di bawah. Lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Dua penggawa Garuda kompak hadapi God pekan ini. Dua penggawa timnas Indonesia dipastikan akan berhadapan dengan pemain bintang dunia seperti Lionel Messi dan Ronaldo atau yang biasa dikenal dengan greatest of all time. Seperti diketahui, pekan ini ada pertandingan sengit di kawasan Asia. Ada 8 tim yang akan bertarung di babak perempat final AFC Asian Champions League Elite 2024-2025. Namun, hanya ada satu laga yang paling menarik bagi para pecinta sepak bola Indonesia. Pertarungan antara Yokohama F. Marinos melawan Al Nassr menjadi perbincangan warganet lokal beberapa waktu belakangan ini. Hal itu dikarenakan ada satu pemain timnas Indonesia yakni Sandy Walsh akan berhadapan dengan mega bintang dunia yakni Ronaldo. Laga tersebut akan berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium Jeddah. Di belahan dunia lainnya, tepatnya di Amerika Serikat, Martin Paes juga memiliki kesempatan yang sama. Pada pekan ini, FC Dallas akan berhadapan dengan Inter Miami dalam laga lanjutan MLS. Martin Paes yang baru saja menjalani laga ke-100 bersama FC Dallas akan menghadapi Lionel Messi di Kel Stadium Miami. Namun, ini bukan kali pertama bagi Paes berhadapan dengan Messi. Ia juga sudah pernah bertarung melawan La Pulga pada musim sebelumnya. Tak hanya itu, ada beberapa bintang dunia lain seperti Jordi Alba, Sergio Busquets, dan Luis Suarez yang akan dihadapi Paes. Penyerang keturunan yang layak membela skuad Garuda di masa depan. Satu, Bion Menzo. Salah satu pemain depan yang bisa dipertimbangkan untuk dinaturalisasi dan membela timnas Indonesia ialah Bion Menzo. Menzo masih berusia 18 tahun dan saat ini bermain untuk klub tim U19 FC Utrecht. Memiliki posisi ideal sebagai winger kanan, Menzo cukup produktif. Musim ini, ia sudah melakoni 14 pertandingan dan mencetak 5 gol. Menzo yang merupakan jebolan Akademi FC Utrecht juga mencatatkan 4 gol dari 10 pertandingan bersama tim U17. Dari gaya bermain, Menzo memiliki gaya bermain yang mirip dengan Ole Romney. Garis keturunan Indonesia yang dimiliki Menzo sendiri disebut berasal dari sang ibu yang memang kelahiran Indonesia. 2. Seth Annick. Ia memiliki keturunan Indonesia dari kakeknya yang berasal dari Semarang. Pemain berusia 17 tahun ini bermain untuk klub PSIS Zwolle U19. Junior Eleanor Rangers itu terbilang cukup produktif untuk pemain seusianya. Seth Annick juga mencatatkan 2 gol dari 4 pertandingan di musim ini. Secara keseluruhan, Seth Annick telah mencatatkan 13 gol dari 27 penampilan bersama tim U17 PSIS Zwolle. Yang tak kalah menarik dari total 15 gol yang dicetaknya. Seth menorehkan 8 gol di babak kedua dan 7 gol di babak pertama. Catatan ini menunjukkan soal kebugaran dan konsistensi Annick sebagai pemain depan. 3. Valentin Zandbergen. Ia pemain kelahiran Belanda, 20 tahun lalu dan kini membela Excelsior U21. Sebagai pemain yang biasa ditempatkan sebagai striker tunggal dan winger kiri, Zandbergen sudah mengoleksi 2 gol dari 4 pertandingan. Posisi ideal Zandbergen ialah winger kiri. Di posisi itu, Zandbergen telah menorehkan 7 gol dari 18 pertandingan. Sementara juga ia ditempatkan sebagai winger kanan, ex-pemain Sparta Rotterdam itu menorehkan 1 gol dari 4 pertandingan. 2.
Drama satu pemain keturunan batal jalani proses naturalisasi. Kabar mengejutkan dari Zena De Jong yang mengaku batal membela timnas wanita Indonesia. Kabar itu dibagikan De Jong melalui sebuah tulisan yang diunggah pada akun Instagram pribadinya. Berawal dari banyak pertanyaan mengenai langkah selanjutnya soal membela timnas wanita Indonesia, Zena De Jong merasa sudah waktunya buka suara perihal apa yang sedang terjadi pada dirinya. Bukan tanpa alasan mengapa Zena De Jong memutuskan untuk tidak lagi bermain membela timnas wanita Indonesia. Zena mengaku mengalami hal-hal yang sangat tidak profesional, namun ia tidak membeberkan mendapatkan perlakuan itu dari siapa. Karena itulah, keputusan untuk batal membela timnas wanita Indonesia sudah dipikirkan dengan matang. Zena mengaku sangat sedih dengan keputusan itu, tetapi ia tetap akan terus memperjuangkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, PSSI melalui anggota Exco Arya Sinulinga memberikan respon tentang apa yang sebenarnya terjadi. Arya menegaskan bahwa sang pemain memang tidak mendapat rekomendasi dari pelatih untuk dinaturalisasi. Hal itulah yang dianggap membuat Zena De Jong terlihat kecewa hingga mengatakan dirinya mengalami sejumlah pengalaman yang sangat tidak profesional. Jadi saya cek ternyata ini bermula dari permasalahan pemain-pemain yang mau diproses naturalisasi. Namanya Zena, nggak masuk. Dan setelah kita cek kan pemain-pemain ini intinya kalau kita proses harus ada rekomendasi pelatih. Ketika tidak ada rekomendasi dari pelatih, ya tidak bisa kita proses. Ujar Arya Sinulinga pada video unggahannya di Instagram. Lebih dari itu, Arya Sinulinga memastikan bahwa PSSI memiliki prinsip dalam melakukan proses naturalisasi pemain. Rekomendasi pelatih menjadi salah satu syarat utama yang menjadi pertimbangan apakah pemain layak atau tidak dinaturalisasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Proyek ASEAN All-Star diambang kerugian besar. Rencana besar Induk Sepak Bola Asia Tenggara (AFF) untuk membentuk tim ASEAN All-Star tampaknya tak semulus yang dibayangkan sebelumnya. Semula, pembentukan tim ASEAN All-Star yang diproyeksikan untuk menyambut lawatan tim tradisional Liga Premier Inggris Manchester United direncanakan untuk menggabungkan para talenta sepak bola terbaik yang berada di kawasan Asia Tenggara. Namun, pada kenyataannya, proyek mercusuar Federasi Sepak Bola ASEAN tersebut justru tak mendapatkan dukungan yang masif. Dari 17 nama yang saat ini sudah terpublikasikan ke khalayak, negara-negara yang menjadi kekuatan utama persepak bolaan kawasan seperti Indonesia dan Thailand tak mengirimkan amunisi terbaiknya untuk bergabung di skuad yang dibesut oleh Kim Sang-sik tersebut. Nama-nama tenar dari Indonesia yang mentas di persepak bolaan Eropa atau pemain bintang dari Thailand sekelas Chanatip Songkrasin tak ada dalam daftar 17 nama yang telah dirilis. Sontak minimnya sambutan dan pengiriman pemain ke tim ASEAN All-Star yang di luar ekspektasi membuat proyek ambisius yang diinisiasi oleh AFF ini terancam rugi besar. Perlu digarisbawahi, di era industri sepak bola modern seperti saat ini, pemasukan utama dari sebuah pertandingan tidak bergantung pada penuhnya stadion dari kedatangan supporter secara langsung. Namun, hak siar suatu pertandingan juga menjadi penyumbang pemasukan terbesar bagi panitia penyelenggara sebuah laga. Namun, dengan kondisi tim ASEAN All-Star yang tak berisikan para pemain terbaik dari masing-masing negara, tentunya akan lebih sulit untuk dapat menarik perhatian pihak penyiar. Terlebih lagi bagi Indonesia yang juga tak mengirimkan pemain terbaiknya ke tim dan berdekatan dengan lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026, tentu akan lebih menguntungkan untuk mengambil hak siar dari pertandingan timnas Indonesia sendiri.